Ibu Saudara dimanapun Anda berada, senang rasanya kita dapat bertemu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Worship Matters, menuntun umat mengalami kebesaran Allah dalam ibadah, karya Bob Kauflin. Ini adalah bukunya. Buku ini berbicara tentang kepemimpinan Kristen, khususnya kepemimpinan dalam ibadah. Buku ini memiliki 4 bagian. Bagian pertama, sang pemimpin. Bagian 2, pekerjaan pelayanan seorang pemimpin ibadah. Bagian 3, tegangan yang sehat. Bagian keempat, hubungan yang sehat. Memimpin umat adalah salah satu pekerjaan pelayanan yang menyenangkan, penuh semangat, dan mengubah kehidupan. Dengan melakukan hal ini, kita sedang menolong orang-orang untuk terhubung dengan tujuan dia diciptakan, yakni menyembah dan memuliakan Allah. Kita sedang mengarahkan hati mereka agar tertuju kepada Dia yang berdaulat. Sebagai seorang pemimpin ibadah, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hatiku, apa yang kukasihi. Selama bertahun-tahun kita telah membaca atau mungkin juga mengalami langsung yang disebut dengan peperangan ibadah, yaitu perdebatan tentang liturgi, tentang pemilihan lagu, dan lain sebagainya. Namun jarang sekali kita melihat peperangan ibadah yang ada di dalam diri kita. Padahal hal ini lebih serius, yaitu hati kita. Kalau ada hal-hal lain yang lebih kita cintai dan utamakan, dan hal itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, maka hati-hati, kita sudah masuk ke dalam penyembahan berhala. Ibadah itu bukan soal musik, soal lagu, soal liturgi. Ibadah itu adalah soal hati. Ibadah itu menyangkut soal apa dan siapa yang lebih kita kasihi dari apapun juga. Bisa saja kita sedang memimpin umat untuk menyembah kepada Tuhan, padahal kita saat itu sedang menyembah hal-hal yang lain. Yang kedua, pikiranku, apa yang kupercayai. Seorang pemimpin ibadah yang hanya sepintas saja membaca Alkitab tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin ibadah yang setia. Diperlukan proses yang mendalam dan berdisiplin untuk kita dapat memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai Allah. Memang hal ini membutuhkan waktu dan materi-materi pelajaran tentang Alkitab yang mendorong kita untuk dapat terus menggali akan kekayaan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tanganku, apa yang kulatih. Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Hal ini berkaitan dengan kualitas, yaitu keahlian dan kompetensi. Kemudian, kecakapan apa saja yang harus kita kembangkan. Yang pertama ada kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tentu saja memiliki visi yang jelas untuk apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, musikalitas. Di sini berbicara mengenai musisi yang cakap. Yang ketiga, komunikasi. Berbicara dengan orang lain dengan jelas dan meyakinkan tentu memerlukan persiapan yang matang. Semakin cermat kita memikirkan kalimat yang akan kita katakan, maka semakin kuatlah pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, teknologi. Pada zaman sekarang ini tentu teknologi bukanlah hal yang asing bagi kita. Teknologi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung pemakainya. Oleh karena itu, kecakapan itu penting. Untuk memimpin jemaat beribadah kepada Tuhan, tidak hanya diperlukan hati yang tulus dan niat yang baik, diperlukan juga kecakapan. Oleh karena itu, kita harus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Dan yang keempat, hidupku, apa yang kucontohkan. Memimpin ibadah dimulai dari apa yang kita lakukan sehari-hari, bukan dari apa yang kita lakukan di depan jemaat saja, tetapi apa yang kita lakukan sehari-hari untuk menjadi teladan bagi orang lain. Seorang pemimpin ibadah hendaknya ia memiliki keempat hal tersebut, sehingga dia dapat menjadi seorang pemimpin ibadah yang setia.
Kesetiaan berarti tekun untuk melakukan pekerjaan pelayanan serta bertanggung jawab akan pelayanannya tersebut. Ini juga berarti loyal, konstan, dan dapat diandalkan. Seorang pemimpin yang setia pastinya ia dapat berdampak dalam pelayanannya, sehingga ia dapat memotivasi jemaat. Seorang pemimpin yang baik tentunya ia memiliki sikap kepemimpinan yang baik di dalam dirinya. Tentu hal ini berguna dan ia dapat berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Dan ia tentu juga akan memiliki hubungan yang baik dengan pelayan-pelayan yang lainnya. Menjadi seorang pemimpin ibadah lebih berurusan dengan soal memimpin orang daripada memimpin lagu. Mempedulikan jemaat dan memperhatikan mereka lebih penting daripada membuat ibadah kelihatan berhasil. Kita membutuhkan lebih banyak waktu, pikiran, tenaga, serta Tuhan juga. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam gereja untuk lebih peduli dan melayani jemaat. Yang pertama, ada prioritas doa. Kalau kita tidak mendoakan orang-orang di gereja kita, maka diri kita tidak akan penuh dengan kuasa, anugerah, dan kasih Tuhan sewaktu kita memimpin mereka. Yang kedua, ada dorongan semangat dan koreksi. Seorang pemimpin ibadah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang mengasihinya dan juga memiliki hubungan dengan orang-orang yang tidak mengasihi dirinya. Dibutuhkan hikmat dan kerendahan hati untuk belajar menanggapi keduanya. Pujian dan kritik memang dibutuhkan bagi kita dan tim pelayanan kita. Kritik tentu dapat membangun akan pelayanan kita untuk mengetahui di mana kekurangan kita dan berusaha untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah hubungan kepada tim Anda. Sebagai seorang pemimpin ibadah, kita tentu memiliki sebuah tim. Kita tidak dapat bergerak sendirian. Kita tetap membutuhkan orang lain. Berikut adalah beberapa pemikiran untuk membentuk sebuah tim. Membangun tim Anda, memberi semangat dorongan kepada tim Anda, memperlengkapi tim, mengevaluasi tim, dan terakhir, nikmati tim Anda. Pendeta itu pemberian Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Kita sebagai pemimpin ibadah harus dapat mensupport, membantu tugas pendeta di gereja. Kita melayani pendeta, kita mendengarkan pendapat pendeta, kita pun juga berinisiatif apabila memiliki ide-ide atau gagasan untuk pengembangan gereja dan pekerjaannya, sehingga semua akan dapat terus bertumbuh dan terus dapat melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah setiap pemimpin ibadah harus memiliki 4 hal utama yang harus ada di dalam dirinya. Kemudian setelah dia memiliki 4 hal tersebut, dia akan menjadi seorang pemimpin yang setia. Pemimpin yang setia tentu akan berdampak dan dapat memotivasi jemaatnya. Seorang pemimpin yang setia tentu akan memiliki hubungan yang baik kepada setiap pelayan dan kepada pendetanya dan kepada para jemaatnya, sehingga dapat terus melakukan pelayanannya dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah menonton. Kiranya ini dapat memperlengkapi dan memberkati Anda semuanya. God bless you and keep on fire.